Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin 1 Februari tahun 2021. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani pasal 11 ayat 32 sampai 40. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yeftah, Daud dan Samuel dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?"
Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang itu melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah sarana keselamatan bagi yang lain. Setiap orang menghendaki suatu keadaan dan kondisi kehidupan yang lebih baik. Untuk maksud itulah, orang harus bekerja dan bahkan bekerja keras. Kalau ada hal yang menghalang, orang berusaha untuk menyingkirkannya. Orang pun menyadari bahwa ia seringkali tak berdaya dan karena itu butuh bantuan orang lain. Surat kepada orang Ibrani mengungkapkan suatu keyakinan akan masa depan yang lebih baik. Ia menulis, Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Keyakinan akan ini dibarengi dengan suatu kesadaran akan peranan yang ada pada kita, yakni menjadi alat dan sarana untuk sampai kepada kesempurnaan. Karena itu, walaupun harus mengalami pelbagai penderitaan dan kesusahan hidup, kita adalah alat dan sarana untuk mencapai kesempurnaan itu. Dalam Injil, Yesus benar-benar ditampilkan sebagai alat dan sarana untuk mencapai kesempurnaan itu. Di hadapan penderitaan orang lain, Yesus tahu bahwa orang itu perlu diselamatkan dan dihantar pada keadaan yang lebih baik, yakni sembuh dan bebas dari cengkraman kuasa jahat. Dan Yesus pun bertindak.
Ia menyuruh roh jahat itu keluar dari orang itu. Yesus memperlihatkan dan menyatakan dirinya sebagai alat dan sarana kesempurnaan bagi orang yang menderita. Saudara-saudariku terkasih, Injil hari ini menyingkapkan bahwa ada faktor yang membuat kita tidak dapat menjadi alat dan sarana kesempurnaan bagi orang lain. Hal itu adalah, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Itu adalah suatu ungkapan menutup diri terhadap kehadiran Tuhan dan orang lain, tak mau terusik dengan kehadiran orang lain. Halangan kedua adalah, seperti dicatat dalam Injil, mereka mendesak agar Yesus meninggalkan tempat itu. Kehadiran Yesus, walau menyelamatkan, tidak gampang diterima. Mereka lebih khawatir soal hilangnya babi-babi daripada sembuhnya seorang yang kerasukan roh jahat. Menerima dan menjadi seorang sarana dan alat demi kesempurnaan ternyata bukanlah hal yang mudah. Butuh kerendahan hati dan keberanian diri. Semoga kita dapat mewujudkannya. Semoga demikian. Amin.